Tepuk tangan untuk Pak Bupati yang telah menandatangani. Ya. 1, 2, dan 3. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak Bupati dan rombongan. Selanjutnya kami ajak Pak Bupati dan rombongan dari laboratorium untuk masuk melihat kondisi Puskesmas Ngapur. Dokternya belum ya? Dokternya juga belum. Dokter perawat. Ada tidak yang rawat apa? Rawat gigi? Belum. Ada tidak? Tidak ada. Maksudnya begini kak, kamu dengar mungkin ada di mana begitu? Ini dicari juga. Informasi untuk teman-teman panitia, nanti setelah acara minum selesai, kita setting kembali tempat kita. Izin Romo, mohon maaf. Saya pastikan saya ini orang Katolik tulen. Saya tawarkan, boleh tidak? Waktu pengakuan dosa itu, di samping diberi sanksi untuk doa Bapa Kami dan Salam Maria, ini kakek mau beri 5 bugaju. Itu tambahannya. Kalau itu dilakukan maka dosamu saya ampuni. Jangan biarkan pekarangan kita, kebun kita penuh dengan rumput. Untuk menjadi pemenang itu masing remangake oleh kintal baru, beri senggurus, beri setomat, lasiteu, ute, gitu kalau dengan sang buah-buahan. Pak Kades, kalau saja begitu memasuki area puskesmas ini, di samping kiri kanannya itu ada pohon, ya. Apakah tanam bambu maupun pohon-pohon lain? Yakin saya bahwa orang dari Bainaken, orang dari mana-mana tidak akan mengobati kalau sakit itu ke puskesmas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, satu harapan kami bahwa mari kita jaga ya, bersama di Puskesmas. Bukan hanya kami petugas kesehatan, kita jaga agar Puskesmas ini terawat. Maksudnya kalau bisa sapinya jangan dekat dengan Puskesmas, begitu. Jadi kita semua jaga, dan karena itu sementara pagarnya belum, mari kita rawat bersama di Puskesmas. Demikian pun teman-teman Puskesmas jaga dengan baik. Jadi teman-teman Puskesmas kita tunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pertama, melalui bagaimana masyarakat ketika masuk ini sebelum kita layani, tapi dengan kita bisa menjaga kebersihan, saya pikir itu sudah bisa menyelamatkan masyarakat. Untuk kita bisa menjemput Indonesia emas di tahun 2045. Untuk bisa menjemput atau memasuki Indonesia emas yang penuh dengan persaingan, maka tugas kita semua menyelesaikan yang namanya stunting, terbiara manu, sehingga tadi stunting itu bisa diselesaikan dengan baik. Ini Tombodano ay mangaruga oleh potang, mangamano oleh potang. Begitu retang anak, tinggal miruga. Tapi kalau hari ini di mana-mana, retang anak, ngone kios beli ale-ale.
beli Indomie. Sehingga kalau stunting itu ada, salahkan diri sendiri. Ini soal bagaimana memanage diri. Dan ada kecenderungan para ibu-ibu itu tidak tekun mengurus anak. Yang lebih celaka lagi, pakai gincu anak, pakai gincu kolenden. Lalu pertanyaannya, kapan urus anaknya? Karena lebih banyak mengurus dirinya, akhirnya lupa dia mengurus anak-anak kita. Padahal anak itu adalah anugerah atau karunia yang terbesar yang Tuhan titipkan kepada kita. Saat ini Gereja Katolik lewat Bapak Paus Fransiskus dalam tulisannya terkait dengan soal mencintai lingkungan, saya kira di mana-mana gereja sudah menyampaikan ini kepada kita semua. Hanya belum kita menyadari. Pengolahan limbah, kemudian ada satu rumah petugas. Dan dengan bangun secara serempak seperti ini, kalau kita mengharapkan kekuatan kita, belum bisa. Tapi dengan perjuangan kita dengan kementerian, akhirnya di bawah pimpinan Pak Bupati, akhirnya tercapai. Jadi orang yang ngurus ini di pusat menginginkan bahwa puskesmas yang akan dibangun itu prototipe dengan seperti ini semua dan standar hotel berbintang 4 harapannya. Dan kita lihat bahwa saya pikir layak kalau ini disebut hotel berbintang 4 di Desa Kakor, Kecamatan Dewa Selatan. Sekali lagi tepuk tangan, seperti yang para sekalian kami titip juga. Yang pertama terkait ada juga kepala dinas dari Kakor ini dengan program unggulannya Nuk Aku Calso, Kadis Nuk Capil. Targetnya kalau hari itu lahir, hari itu juga dapat dia punya akte kelahirannya. Nah sehingga untuk itu tugas dinas kesehatan adalah memobilisasi, mengedukasi. Kalau orang sudah hamil, siapkan memang namanya. Namanya kalau laki-laki nanti siapa namanya, kalau perempuan siapa namanya. Ini saya memanfaatkan situasi di Pak Kadis begitu supaya nanti kalau dievaluasi inovasinya, saya sudah secara terbuka menyampaikan bahwa dinas kesehatan menyampaikan secara terbuka waktu presiden Puskesmas Kakor. Sehingga harapan kami dengan pertemuan ini, semua kepala desa sekarang bergerak mengedukasi masyarakatnya agar yang sudah hamil sekarang, yang belum ada nama, cepat-cepat kasih nama. Yang kedua, kita titip juga terkait stunting. Kemudian kita juga titip bagaimana ODF tidak buang air besar sembarangan. Target Manggarai Barat 100%. Kalau sudah 100%, ada ikutannya. Pemerintah pusat dalam alokasi dana itu melihat kinerja kita, begitu. Kemudian screening layak hamil juga kami titip di Bapak Kepala Desa, Bapak Pastor Paroki Remeng, Paroki Bapak Jepang, begitu. Kemudian yang terakhir, kami sekarang juga sedang menjalankan suatu evaluasi mingguan ibu hamil dan bayi risiko tinggi. Jadi setiap hari Selasa Dinas Kesehatan menyelenggarakan evaluasi melalui Zoom meeting online. Puskesmas menyampaikan mana saja ibu hamil risiko tinggi yang dipantau dalam minggu ini, sehingga tidak ada kematian ibu. Mana juga bayi yang risiko tinggi, supaya tidak ada bayi yang mati. Karena kalau tidak ada ibu yang mati, bayi juga tidak ada mati. Makanya apa yang dikatakan oleh MC tadi, angka harapan hidup tinggi. Tapi kalau tinggi angka kematian ibu dan bayi, akan rendah angka harapan hidup. Manggarai Barat. Salah satu terobosan kami sekarang adalah Sima Baresti. Ya.
sistem evaluasi mingguan ibu hamil dan bayi resiko tinggi. Cek ambulansnya bagaimana, cek alatnya bagaimana, obatnya bagaimana. Kalau tidak ada, cepat koordinasikan. Kalau ambulansnya rusak, koordinasikan dengan puskesmas sebelah. Olinya bagaimana, sudah ganti tidak, BBM-nya sudah selalu standby tidak. Itu yang kami bahas setiap minggu. Jadi itu beberapa hal bagus sekalian. Jadi mohon maaf, kami akan menggunakan berbagai kesempatan untuk mengkampanyekan program-program kesehatan.